Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahdini, nomor induk mahasiswa 200222164 dari kelompok 2, yaitu mengenai tentang objek dan kajian kelembagaan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi kelembagaan. Menurut Scotter pada tahun 1981 menjelaskan bahwa kelembagaan adalah regulasi atas tingkah laku manusia yang telah disepakati oleh masyarakat dan merupakan penata interaksi dalam situasi tertentu yang dilakukan secara berulang. Mungkin itu saja, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya sebelumnya mengenai definisi kelembagaan. Adapun pendapat lain mengenai kelembagaan adalah menurut Jane Knight, kelembagaan adalah serangkaian peraturan yang membangun struktur interaksi dalam sebuah komunikasi. Sedangkan menurut Ostrom mengartikan kelembagaan adalah sebagai aturan yang berlaku dalam masyarakat yang menentukan siapa yang berhak membuat keputusan, tindakan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, aturan apa yang berlaku umum di masyarakat, serta prosedur apa yang harus diikuti, dan informasi apa yang mesti atau tidak boleh disediakan, dan keuntungan apa yang individu akan terima sebagai sebuah dari tindakan yang dilakukannya. Mungkin singkatnya begini, kelembagaan adalah aturan main yang berlaku dalam masyarakat yang disepakati oleh anggota masyarakat tersebut sebagai suatu yang harus diikuti dan dipatuhi. Dengan terciptanya keteraturan dan kepastian interaksi di antara sesama anggota masyarakat. Adapun interaksi yang dimaksud terkait dengan kegiatan ekonomi, politik, maupun sosial. Mungkin itu saja, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu B, objek kajian kelembagaan. Ada 3 objek pokok yang berbeda yang dibicarakan dalam hal ini. Yang pertama, menurut Korjonegrat, objek kajian lembaga yaitu wujud ideal kebudayaan atau, dan yang kedua yaitu menurut Colley. Menurut Colley, objek kajian kelembagaan adalah public mean. Sedangkan menurut Soemarjan dan Soemardi atau Gillin dan Gillin menyebutnya dengan kultur, struktur, nilai, dan norma. Menurut Knight, kelembagaan memiliki 2 bentuk. Yang pertama yaitu sesuatu yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri. Yang kedua, sesuatu yang datang dari luar atau sengaja dibentuk. Kelembagaan memiliki 2 aspek. Yang pertama yaitu aspek kelembagaan yang terdiri dari nilai, norma, aturan, dan etika. Yang kedua, aspek keorganisasian yang terdiri dari otoritas, keanggotaan, struktur, peran, dan wewenang. Selanjutnya, pembahasan bagian C yaitu pembedaan kelembagaan dan organisasi. Yang pertama yaitu, lembaga merupakan sistem yang mencakup kompleks berbagai hal yang berhubungan dengan konsep sosial, psikologis, politik, dan hukum. Yang kedua yaitu organisasi. Organisasi merupakan bentuk perserikatan setiap manusia untuk mencapai tujuan bersama. Perkenalkan, nama saya Mawadatul Hasanah dengan NIM 200222162. Ragam kelembagaan dan organisasi. Yang pertama, kelembagaan cenderung tradisional, sedangkan organisasi cenderung modern. Yang kedua, kelembagaan dari masyarakat itu sendiri dan organisasi datang dari atas.
Yang ketiga, kelembagaan dan organisasi berada dalam satu kontinum di mana organisasi adalah kelembagaan yang belum melembaga. Yang keempat, organisasi merupakan bagian dari kelembagaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahar Tahir, NIM 200222167. Baik, saya akan membahas tentang istilah kelembagaan yang memberi tekanan kepada 5 hal. Yang pertama, kelembagaan yang berkenaan dengan sesuatu yang permanen. 2. Berkaitan dengan hal-hal yang abstrak yang menentukan perilaku. 3. Berkaitan dengan perilaku atau seperangkat mores, tata kelakuan atau cara bertindak yang mantap yang berjalan di masyarakat. 4. Kelembagaan juga menekankan kepada pola perilaku yang disetujui dan memiliki sanksi. 5. Kelembagaan merupakan cara-cara yang berstandar untuk memecahkan masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Baik, langsung saja saya akan membahas mengenai organisasi atau keorganisasian. Ada 5 tekanan yang diberikan kepada istilah organisasi atau keorganisasian. Yang pertama, istilah organisasi sosial atau social organization yang diartikan sebagai kesaling hubungan antar bagian yang dinilai esensial bagi tercapainya suatu kesatuan sosial, baik dalam suatu grup kecil, komunitas maupun masyarakat yang lebih luas. Kedua, berkenaan dengan aspek peran. Ketiga, berkenaan dengan struktur. Keempat, selain posisi dan tugas, tujuan juga menjadi penentu yang pokok bagi dalam suatu organisasi sosial. Yang kelima adalah formalitas.